Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di tempat yang kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, baik. Yang saya hormati kepada Ketua Komunitas Belajar Pak Alvin Nadi SPD, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan guru beserta staf SDN Benteng 3 yang mudah-mudahan Allah muliakan ya. Pada kesempatan hari ini saya bersama teman-teman PKG PJOK yang lain sedang mengadakan tugas, yaitu tentang rencana tindak lanjut di PKG PJOK ini. Dan ini mungkin menjadi tugas PJOK yang paling terakhir. Nanti ada terakhirnya yaitu bukti karya, dan ini perencanaannya. Dan oleh sebab itu di komunitas belajar Digjaya ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut yang akan saya paparkan pada rencana hari ini. Dan untuk pelaksanaannya nanti di pekan depan pas pelaksanaan bukti karyanya. Dan di sini saya langsung saja ke inti ya. Jadi rencana tindak lanjut ini saya namakan temanya itu Bentikap, dan dengan olahraga tradisional bentengan. Di sini saya itu membuat program ini dengan menggunakan pendekatan Sport Education Model atau SEM. Mungkin Bapak Ibu belum sudah atau belum mengetahui tentang Sport Education Model ini. Itu mungkin suatu pendekatan pembelajaran yang mengedukasi siswa tentang bagaimana peran aktif siswa secara otentik, itu secara pengalamannya secara natural di lapangan. Seperti itu. Dan ini nama saya Asep Hermawan, unit kerja di sini, dan kelas saya di kelas 2 gelombang 1 Kota Sukabumi. Nah, ini latar belakang yang saya canangkan dalam permainan olahraga tradisional berbentengan dalam penyelenggaraannya di sekolah ini dengan tema Bentikap ya. Dan permainan tradisional ini memiliki peran penting dalam membantu perkembangan aspek fisik, sosial, dan emosional. Permainan tradisional seperti bentengan ini dapat meningkatkan keterampilan kerjasama anak usia sekolah dasar dan melatih agility atau kelincahan anak dalam usia tersebut. Jadi Bapak Ibu, mungkin yang melatar belakangi dalam program ini, pasca COVID kemarin, mungkin anak-anak banyak belajar dari handphone gitu ya, handphone, gadget, atau peralatan yang lainnya yang mendukung dalam pembelajaran online, mengakibatkan jadi dampaknya sekarang jadi kebanyakan anak-anak itu kebugarannya itu cenderung menurun, dari berat badan, tinggi badan juga semakin berkurang. Mungkin tidak sebagian besar ya. Kalau di sini alhamdulillah untuk kebugaran siswanya sekitar 60-70% itu baik. Tapi sebagian besar mungkin sebagiannya lagi mungkin ada yang kurang.
kurangnya itu mungkin dari terlalu banyak gadget, terlalu banyak apa? Ya, mungkin bisa seperti itu. Soalnya mungkin dari keluarga, dari ekonomi, ya, ya banyak sekali mungkin problem keluarga, problem masyarakat yang banyak lah. Mungkin seperti itu. Jadi mencanakan program ini untuk mewadahi siswa dalam olahraga gerak, khususnya permainan tradisional bentengan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini model sport education ini menawarkan metode pembelajaran yang lebih lengkap, karena model sport education ini memiliki tujuan untuk mendidik peserta didik dengan pemainnya, serta menjadi penyelenggara dalam arti yang sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang, meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi dengan guru. Terus memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan terstruktur dan sistematis, serta memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketangguhan mental. Jadi di sini memiliki tujuan untuk mendidik peserta didik dan menjadi pemain dan penyelenggara dalam arti yang sesungguhnya. Jadi model SEM ini, jadi anak-anak itu menjadi panitia, menjadi pemain, menjadi wasit, contohnya menjadi apa? Pelatih dalam arti yang sesungguhnya. Jadi anak-anak itu memberi peran masing-masing dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Itu mungkin dalam model SEM ini seperti itu, yang dikhususkan untuk pembelajaran PJOK atau olahraga. Nah, dan ini memiliki tujuan program ini, yaitu tujuan umum model SEM ini pada permainan tradisional bentengan mengembangkan pemahaman siswa tentang olahraga tradisional yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual serta masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Dengan mempertahankan dan menghargai olahraga tradisional, masyarakat turut melestarikan sejarah dan identitas budaya mereka. Dengan tujuan ini sebagai berikut: meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik. Jadi anak-anak itu memberikan latihan diskusi bagaimana mengembangkan suatu kegiatan bersama guru gitu. Jadi berkolaborasi dengan guru. Dan guru itu hanya sebagai pengawas saja di lapangan. Biarkan mereka yang menyelenggarakan, membuka acara, misalkan menyusun acara dengan baik, itu seperti apa gitu. Terus yang keduanya itu memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis. Jadi bagaimana anak itu membuat suatu pertandingan, membuat suatu event, dari mulai perencanaan, proses, dan evaluasi itu seperti apa. Selanjutnya memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketangguhan mental. Di sini jadi memberikan pemahaman bagaimana sih peserta didik itu dapat meningkatkan fisik dan mental dalam suatu kompetisi atau pertandingan. Soalnya dalam pembelajaran atau dalam pertandingan itu memiliki mental yang atmosfer yang berbeda gitu. Selanjutnya capaian dan langkah. Bapak Ibu, ini capaian dan langkahnya. Capaiannya dalam program ini meningkatkan keterampilan berkolaborasi, keterampilan bersosialisasi, dan dengan peserta didik. Jadi ditekankan lagi capaiannya bahwa anak-anak itu bisa bersosialisasi, berkolaborasi dengan guru.
seperti itu. Memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan. Terus memberikan pemahaman bermakna tentang fisik dan mental. Dan langkah-langkahnya, Bapak Ibu, di sini model SEM ini memiliki tujuan yang sangat penting untuk perkembangan peserta didik dalam mencapai hasil yang diinginkan. Perlu langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, membuat pertanyaan pemantik untuk menghadirkan suasana diskusi. Misalkan saya atau Bapak Ibu sebagai pengawas dalam suatu pertandingan untuk anak-anak, pasti akan membuat rapat atau kumpulan diskusi dengan murid dan bagaimana untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa. Terus membuat struktur kepanitiaan pada perencanaan program. Terus membuat daftar perlombaan, aturan perlombaan yang diikuti oleh peserta lomba. Jadi dalam hal ini bagaimana panitia atau anak-anak itu bisa menjadi perencana, bisa menjadi membuat aturan dalam event tersebut. Nah, seperti itu. Dan ini struktur komunitas dan mitra dalam komunitas belajar di sekolah ini. Komunitas belajar di sekolah ini Digjaya, dan program sekolah yang akan dilakukan merupakan program kokurikuler sekolah sebagai penguatan dari intrakurikuler. Jadi yang saya canangkan ini merupakan program kokurikuler ya, untuk penguatan intrakurikuler di sekolah. Yang kedua, program ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 pekan ya. Jadi 4 hari untuk perencanaan dan 2 hari untuk pelaksanaan. Dan untuk pelaksanaannya insya Allah akan dilakukan di pekan depan setelah perencanaan ini. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terlibat dalam program ini yaitu kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru PJOK, guru kelas sebagai pengawas dalam suatu kegiatan nanti gitu ya. Terus panitia SEM kelas 6 diambil sebanyak 15 orang dari ketua, sekretaris, bendahara, operator dan lain-lainnya. Itu diambil dari kelas 6. Soalnya untuk kelas 6 mungkin bisa memiliki intelijensi yang lebih baik gitu. Terus operator sekolah juga sebagai seksi publikasi dalam kegiatan tersebut. Dan untuk komunitas belajar Digjaya sebagai pemberi umpan balik, yaitu dari semua rekan-rekan guru. Yang keempat, tempat sosialisasi. Ini ada 3 ya, ada sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Sosialisasi ini komunitas belajar di ruang guru. Nah, pada hari ini mungkin kita mengadakan yang namanya sosialisasi di ruang guru ini. Terus perencanaan nanti di ruang kelas melibatkan anak-anak dan beserta guru mungkin yang menyaksikan sebagai pengawas di ruang kelas nanti untuk perencanaan. Dan pelaksanaan nanti ada di lapang sekolah dari mulai pembukaan sampai penutup, seperti itu. Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan ini yaitu ada kamera, handphone, mikrofon, komputer, laptop, dan yang lain-lain gitu. Dan selanjutnya kapasitas sekolah yang ada di sini, pemetaan aset yang sudah saya lakukan dan saya miliki kapasitas baik dalam melaksanakan program ini dengan aset yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, aset manusia. Manusia itu dari saya guru PJOK dan guru kelas, guru yang lainnya ya. Seperti itu. Aset fisik. Aset fisik ini sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya. Seperti bola, lapangan, dan lain-lain. Aset finansial
alhamdulillah kita menggunakan dana dari bendahara, alhamdulillah, finansial dan akses sosial. Jadi dukungan dari semua, Dan swadaya ya. ya, dukungan dari semua masyarakat sekolah, gitu, warga sekolah. Oke. Ya. Rencana dan evaluasi nanti ada tiga tahapan. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya. Perencanaan ini membuat format observasi, membuat diskusi anak-anak atau beserta guru. Pada proses pelaksanaan, membuat rubrik umpan balik untuk seluruh peserta yang terlibat, dari mulai guru dan murid. Seperti itu. Metode yang digunakan yaitu observasi, diskusi, wawancara, umpan balik, dan refleksi. Nanti itu untuk di akhir. Dan yang selanjutnya kemungkinan ada tantangan ya dari kegiatan ini. Ada dua tantangan waktu. Waktu mungkin takutnya bentrok sama kegiatan lain, atau sekarang lagi musim hujan ya, takutnya cuaca yang tidak mendukung, itu menjadi tantangan tersendiri dalam kegiatan ini, tantangan waktu. Dan selanjutnya antusias peserta yang kurang. Soalnya ini kan permainan bebentengan ya, yang tradisional. Mungkin di sini tantangannya bagaimana antusias peserta ini yang kurang ini dapat meningkat. Dari panitia ini bagaimana menyosialisasikan kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini mungkin dalam waktu 2 hari nanti akan dilaksanakan di lapang. Dilaksanakannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk perencanaannya seperti itu. Dan untuk kepanitiaannya itu diambil dari kelas 6 itu. Dan yang selanjutnya, alhamdulillah terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Dan bila ada pertanyaan atau masukan saran dalam kegiatan ini, mangga bisa dipaparkan di sini, boleh, silakan. Untuk Ya. pelaksanaannya dilaksanakan di jam pelajaran atau 2 jam pelajaran? Di rencananya di jam pelajaran PJOK. Ya. Berarti di hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, insya Allah. Ya, siap. Karena siap kan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ya. mengenai permainan. Ya. Apakah untuk kelas bawah dan kelas atas dibedakan? Karena kemungkinan daya dan anak kreativitasnya kan berbeda Betul. antara kelas bawah dan kelas atas. Betul. Mungkin kelas bawah kan masih kecil, Ya. sedangkan kelas atas sudah dewasa. Ya. Gerakannya juga mungkin berbeda. Betul, untuk betul. permainan bebentengan ini. Betul, betul. Kenapa? Nah, untuk permainan bebentengan ini dibagi 2 pertandingan kelas atas dan kelas bawah. Dan kalau misalkan disatukan mungkin ada kesenjangan ya antara kelas bawah sama kelas 5 dan kelas hiji pasti fisiknya juga berbeda, ketahanan fisiknya juga berbeda. Jadi dibagi 2 pertandingan. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Pak Asep, mungkin karena tadi kan di sana ada wakaf kesiswaan ya. Ya. Ya berarti dan apa tadi? Wakaf kesiswaan dan jadi lebih baiknya dibuatkan panitia saja Pak Asep nantinya untuk mana kelas atas, mana kelas bawah. Oh iya. Jadi ketika ada pertandingannya, walaupun 2 hari bisa kelas atas 1 hari, kelas bawah 1 hari. Siap. Ya, nanti akan mungkin di perencanaan nanti diskusi akan dilibatkan dan membuat kepanitiaan di panitia kelas atas dan panitia kelas bawah mungkin yang melibatkan guru kelas ya, penyelenggara. Ya, terima kasih atas masukannya. Mangga, ya ada yang lain? Sikap? Nah, alhamdulillah. Satu hari Senin Ya. Tadi dilaksanakannya hari apa aja?
Hari insya Allah hari Selasa Rabu Kamis untuk menjalankan. Ya. 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 Bisa kami masak. Ya. Untuk perencanaan sih seperti itu kan nanti ada mungkin Selasa Rabu itu kebanyakan pelajaran inti gitu ya. Ya. Karena kami pun guru kelas sedang ngebut materi karena ini sudah bulan November. oh ya, siap. Jadi diusahakan tidak mengganggu pelajaran yang lain. Boleh siap. Nanti akan ya di perencanaan nanti akan direvisi lagi mungkin mengenai waktu efektifnya seperti apa seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau udah cukup nanti saya mau membagikan umpan balik. Silakan Bapak Ibu isi sesuai apa yang apa yang didapatkan dalam ini ya. Itu kosong. Kosong nih. Kosong itu. Ya Bapak Ibu, itu mungkin umpan baliknya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ini kan lebih ke project ya. Project based learning kalau misalkan itunya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai sebelum dan sesudah mengetahui model SEM ini seperti itu. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, non.